Roy Suryo tipe ini banyak sekali langkah-langkah yang dia lakukan sampai langkah ke Mahkamah Internasional katanya dulu. Nah, kemudian itu hanya wacana saja dan bagi saya silakan Roy Suryo mau pra peradilan tidak ada masalah karena saat ini kan dia udah di tingkat eh, tahap P21 dan penyerahan barang bukti sudah di kejaksaan. Mungkin perkaranya sudah dilimpah, kemudian tinggal tunggu jadwal sidang. Kalau dulu kan biasa gugur, kalau sekarang nggak perlu gugur, diberi waktu untuk dia mengajukan pra peradilan. Nah, selama tidak mengenai pokok perkara, ya saya rasa kalau dia bisa membuktikan bahwa ada salah penangkapan, salah penyitaan, kemudian prosedur itu dianggap bertentangan dengan hukum undang-undang, ya mungkin. Tapi selama ini kan jaksa nggak mungkin mem-P21 perkara kalau perkara ini dapat diuji di pengadilan di tingkat penuntutan sampai jatuh vonis. Dan kita ketahui bahwa ini hanya manuver-manuver suruh-suruh saja yang artinya kan dia tuh mengatakan itu ijazah palsu. Ya kenapa dia cegah takut di sidang gitu? Dari dulu kan sudah ditantang, kenapa nggak pra peradilan dari dulu? Jawabannya takut kalah, pasti kalah katanya gitu. Nah sekarang setelah Roy Suryo menggunakan baju kuning, oren, tipe baju oren, baju kuning, kemudian dia pura-pura sakit, ya dia pura-pura sakit loh. Kayak Egy Sujana dulu, begitu tidak ditahan langsung hore gitu, langsung sehat, Allahu Akbar. Nah justru ada beberapa kontennya tetap menyindir-nyindir lagi. Roy Suryo udah nggak berani teriak-teriak ijazah palsu sampai sekarang. Hanya dia yakin bahwa pembuktian dia akan benar apa? Penyidikan yang dilakukan ini bukan penyidikan ijazah palsu, tapi pencemaran nama baik terhadap ijazah yang sudah dinyatakan asli oleh Rektor UGM. Dan dari seluruh saksi, kemudian tes lapornya, itu adalah produk UGM. Dan Pak Jokowi bukan sarjana kaleng-kaleng. Pak Jokowi adalah sarjana insinyur Insinyur kehutanan. Nah, jadi apalagi yang kalian ragukan terhadap Pak Jokowi? Saksi-saksinya, teman-teman kuliahnya, dosennya semua sudah diperiksa. Bahkan dulu mereka yakin ijazah itu dicetak di Pasar Pramuka oleh Profesor Paiman. Dan sudah kita gugat dan sudah minta maaf. Bahkan Roy nggak mau datang ke pengadilan. Bang, madep depan, maaf. Nah, Roy tidak datang ke pengadilan karena UGM hadir, Kapolri hadir, semua hadir gitu. Nah, bahkan mereka Rustam hadir, semua hadir. Ujungnya minta maaf, makan-makan. Waktu itu kita sempat makan bayar 7.800.000. Tiba-tiba sudah makan-makan berubah lagi. Akhirnya saya marah. Saya nggak datang-datang lagi ke pengadilan, biarin aja dia. Dan proses pidana tetap lanjut gitu. Ini beda kasus, yang dihina itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Profesor Paiman gitu. Tapi konsekuensi Roy Suryo mengambil langkah pra peradilan itu apa sih? Nah, nggak ada dia yang ingin mengatakan penyidikan tidak sah aja. Maksudnya kalau ditolak pra peradilannya itu langsung ditahan atau enggak? Tetap aja akan lanjut. Lanjut. Roy Suryo ini sekarang tahanan yang ditangguhkan, masih wajib lapor dianya. Tapi kalau pra peradilan ditolak, Jadi karena langsung ditahan. Pak Jokowi bilang udahlah nggak usah ditahan. Nanti kalau hakim menjatuhkan vonis saja ditahan. Justru Roy Suryo rugi kalau dia nggak ditahan sekarang. Kalau sidangnya 6 bulan, dia ditahan 6 bulan, dihukum 8 bulan umpamanya. Kan dia tinggal langsung keluar. Nah kalau sekarang gaya, tiba-tiba nanti dia akan ditahan. Kayak kasus Ahok dulu kan. Tidak ditahan, begitu vonis langsung ditahan. Nah, dan saya udah bilang ke pengacara-pengacaranya, kamu ini Roy Suryo dulu mau RJ dilarang. Akhirnya kan gara-gara gak enak sama pengacara-pengacara, sama Repli Harun, semua tuh mereka terpaksa si Roy Suryo itu
terpaksa misalnya melihat keterangan atau melihat surat itu adalah asli, dia bilang palsu, dia bilang tidak asli gitu. Nah, ini adalah gaya-gaya ngeyel Roy Suryo yang sudah pernah masuk penjara. Dia tidak trauma akan masuk penjara lagi. Tapi memang saya sempat melihat kejadian ketika dia di BAP gitu. Bahkan ketika masuk keluar itu dia di depan saya ada foto rekamannya. Ya, jadi Roy Suryo bukan orang pemberani bermental. Nah, jadi dia seperti minta pertanggungjawaban terhadap orang yang menyuruh dia gitu. Nah, sehingga muncullah dugaan teman-teman kemarin siapa orang besar di balik Roy Suryo. Kalau menurut saya nggak ada orang besar di belakang Roy Suryo, karena Roy Suryo-nya KO. Nah, dan kemudian nanti Roy Suryo kalau masuk penjara dia pasti ungkap menjelek-jelekan orang yang menyebab atau menjerumuskan dia untuk sengaja merekayasa berita isu politik terhadap Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini punya kekuatan anaknya wakil presiden saat ini. Bang, Bahkan Pak Jokowi adalah orang yang masih dicintai oleh masyarakat. Dan saya perlu jelaskan bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak pecah. Mereka adalah sahabat sejati, saudara sejati, sehati. Bang, izin kalau misalkan ini kan bisa dibilang apakah langkah dari Roy Suryo ini melakukan prapit sendiri sudah betul atau tidak? Karena kan mereka mengatakan bahwa mereka tidak terima atas apa yang dilakukan pihak Polda ke mereka, ke Roy Suryo terutama seperti itu, Bang. Memang kenapa? Kan dia udah ucapin terima kasih sama Polda. Udah dikasih masuk ke ruang VIP, masuk rumah sakit berdua. Ya saya rasa kalau dia masih menjalankan Polda Metro berarti sama dengan udah dibantu, dia kayak menggigit ular kan, ular menggigit karena dibantu. Tapi menurut saya nggak usah lagi dibantu terus Suryo, tipe nggak usah. Dia ngomongnya udah punya kayak standar omongannya nih, dia nggak, hatinya itu nggak bisa lembut sesama manusia, terlalu keras. Dia lembut tuh ketika masuk polisi udah kasih dia ujian, kan harusnya cabut semua nilai akademik daripada, apalagi kenapa dikasih ujian itu Tifa? Emang dia yang punya Polda Metro sampai dia bisa ujian di situ, sidang tertutup katanya. Nah, oleh karena itu kita minta supaya kejaksaan segera menahan kembali gitu, karena mereka menggunakan ini dengan cara-cara untuk podcast dan tetap menjelekkan penegak hukum. Apalagi jaksa sudah P21 dan itu kan merupakan satu kesatuan dan kepolisian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau perkara tidak memenuhi syarat sudah SP3 dari dulu, tapi karena sudah P21 makanya saya yakin Roy Suryo pasti akan masuk penjara. Bang, Apakah ini Om Farad ada menduga orang kuat ketika Roy Suryo ditangguhkan? Tidak ada orang kuatnya alasan kemanusiaan. Itu kan menyangkut persepsi pasal. Apakah itu pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan penyerangan nama baik yang termasuk dalam undang-undang ITE itu, atau dianggap membuat kegaduhan gitu. Nah itu dampaknya kan udah bertahun-tahun perkara ini hanya menceritakan tentang Roy Suryo gitu. okay. Ini merupakan sarana Roy Suryo untuk mencari makan. Makin banyak podcast diundang ke TV makin dapat uang. Okay. Tanpa kita sadari motifnya adalah ekonomi. Bang, ini kan kemarin Refli Harun mengatakan bahwa kalau misalkan prapit sendiri dia gagal dalam prapit yang pertama, dia akan terus melakukan pengajuan prapit. Nah, berarti ini secara tidak langsung berpengaruh dong, Bang, ke nanti sidang pokok perkara, karena kan semakin lama sering prapit. Kalau Refli Harun itu dia pengacara tata negara, dia nggak ngerti pengacara prapit. Oke. Dia kan ada batas waktunya. Ya kalau dia main-main begini dianggap hukum itu kayak dia yang punya sendiri gitu. Udahlah, Refli nggak usah terlalu ngomong, nanti diketawain orang gitu. Satu kali tumbang nanti ketawain orang gitu. Kan kelihatan waktu sidang pidana kan nggak ngerti apa-apa juga. Jadi kalau ngerti, kalau prapit gagal terus menunggu kalian prapit 1000 kali. Ya, kan kalian takut di penjara. Tapi bisa ya ternyata ya, prapit berkali-kali bisa ya. Nggak tahu dia, ya kan harusnya tahu diri 1 kali aja. Emang boleh 2 kali 3 kali.
Kalau NO masih bisa, tapi kalau ditolak kan tidak bisa, satu kali saja. Bang, yang dipermasalahkan ini kan proses penggeledahan bang ya oleh Rosurio dan Dr. Tifa. Nah, dari kacamata bang emang proses penggeledahan itu berlebihan atau gimana bang? Karena dianggap seperti menyamakan dengan teroris secara. Tidak apa-apa, itu kan sudah macam-macam kepolisian itu kan. Siapa suruh sembunyi di kamar kan, itu enggak? Ya. Jadi yang bisa menyelamatkan mereka ini kalau mereka gila, sakit jiwa. Tapi kalau cuma tidak boleh orang masuk kamar, nggak ada. Ya kan? Terlalu cemen. Lu kalau saya mending kalian masukin di kamar saya dibanding kalian bilang saya ijazah palsu. Jadi orang-orang yang mulutnya cadas dan mulutnya lemes itu kalau tidak sopan sama orang jangan minta perlakuan orang sopan sama dia juga. Ya wajar-wajar saya kalau orang tidak sopan sama dia. Lalu Om, kan untuk masalah soal Prapit ini kan kalau Roy Suryo tuh ambil, tapi kalau Dr. Tifa enggak. Om melihatnya analisanya itu ada perpecahan antara mereka berdua atau seperti apa? Ya mungkin ini aja nanti kalau ini satu peradilan ganti lagi dua kan, ya kan? Kan mereka ini kan jelas-jelas nggak dibayar. Tiba-tiba kalau pengacara sana udah nggak dibayar mengurus kerjaan, emang nggak punya kerjaan yang lain? Emang kalian pengacara pengangguran hanya ngurus ini mulu, ya kan? Ya kan? Coba pikirin, tiap hari ngurusnya ini mulu. Emang dapat apa, keuntungan apa dapat dari menangani perkara orang yang menghina ijazah Pak Jokowi? Kalau pengacara kan kita hanya sebagai kuasa, bukan seolah-olah adik bapak itu diapain orang, kita membela, tiba-tiba kita jadi adik bapak itu jadi adik kakak, tidak. Tetap aja kita hanya beracara aja gitu. Bukan memposisikan gara-gara bapak menunjuk saya juga adalah sehingga ini korban adalah adik saya juga, saya akan membela dengan cara-cara saya seperti seolah nggak bisa. Itu memang harus ada aturannya. Nggak usah baper juga gitu. Tidak selamanya dia juga kalau misalnya dicabut marah. Kalau ini tidak ini enggak. Bang, berarti menurut abang Rosurio ajukan Prapit karena takut sidang seperti apa bilang tadi, benar bang? Takut sidang. Alasannya apa bang? Ya takut. Yang penting kalau masih bisa tunda-tunda, kenapa ditunda-tunda kan gitu? Kenapa harus dipercepat gitu? Kalau dari kamu sendiri yang harap ketika sidang nanti harap Pak Jokowi datang atau tidak semua? Apa harus Datang, Pak Jokowi datang. Harus, ya? Kalau tidak datang langsung gugur gugatannya. Ini gugatan yang mana dulu? Prapit Berarti yang pasti pokok perkara Tuntutannya. Prapit ini nggak mempengaruhi pokok perkara nanti. Enggak lah. Ya. Ini hanya gaya. Enggak, kalau nggak begitu nggak Roy Suryo. Cuman dari dulu kita tunggu-tunggu Prapitnya. Iya, iya. Masih ngejek, nggak bisa begitu, terus ngejek. Maksudnya tadi yang sidang Prapit itu Jokowi pun harus datang ya sidang Prapit? Oh, enggak perlu. Sidang pidananya nanti sebagai pelapor dan korban dia masih datang. Oke? Betul. Bentar Bang, satu lagi Bang. Kalau untuk Abang sendiri Bang, ini kan Mas Roy juga kemarin dari pihaknya Mas Roy mengatakan kalau nanti itu setelah sidang ini dia baru ke sidang perkara. Nah berarti ini bisa dibilang mempengaruhi dong Bang dengan adanya Prapit jadi akhirnya diundur dan segala macam. Ya, sidang kan cuma 1 minggu aja. Selesai tuh. Sekali ya? Sidangnya bisa lima kali. 5 kali. Seminggu, bisa dalam seminggu aja Ya, habis. 1 minggu. Berarti setelah putusan baru sidang Hari kerja perkara. kan 9 hari total dengan libur. Hah? Berarti setelah sidang Prapit baru ke pokok perkara, sidang pokok perkara berarti ya Bang ya? Iya.